Kenalkan, saya Fadila Permatasari, NIM 2133040100195 dari semester 2 pagi B. Minggu ini kami akan menjelaskan topik 14 tentang sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan duku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Persediaan dengan transaksi intern perusahaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan atau penjualan dan pembeli, sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. Yang kedua, kita akan menjelaskan sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah prosedur pencatatan produk jadi. 2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembelian. Yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. Yang ke-8, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang ke-9, sistem perhitungan fisik persediaan. Prosedur pencatatan produk jadi dokumen. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang digunakan adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah suatu order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat
kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. A. Laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan penambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. B. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dokumen. A. Laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang akan dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. B. Memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengeluaran persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga dipakai sebagai bukti sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Prosedur pengembalian barang gudang. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan, berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya, dan pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, sistem perhitungan fisik dan persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan
untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan fisik ini merupakan salah satu sistem pengendalian intern persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik inventory tag, daftar hasil perhitungan fisik inventory summary sheet atau bukti memorial. Selanjutnya, catatan akuntansi dan fungsi yang terkait. Catatan akuntansi yang digunakan dalam penghitungan fisik persediaan. Pertama, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan, kualitas, dan harga pokok total yang mencantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Kedua, kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil penghitung fisik persediaan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut penghitungan fisik. Fungsi yang terkait. Panitia penghitung fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu penghitung fisik, penghitung, pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem penghitung fisik persediaan adalah panitia penghitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok suatu persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik, mengendalikan kuantitas dan harga pokok persediaan yang tercantum dalam daftar hasil penghitung fisik, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasar data hasil penghitungan fisik persediaan, membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Selanjutnya, jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penghitung fisik persediaan adalah: pertama, prosedur penghitungan fisik. Dalam prosedur ini, tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen, yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, bagian kartu penghitung fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitung fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam bagian perhitungan fisik. Prosedur penentuan harga pokok persediaan.
persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik untuk mendapat total harga pokok persediaan yang dihitung. Prosedur adjustment. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitung fisik persediaan yang mencantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam proses ini pula, bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Unsur pengendalian intern. Organisasi. Penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitung fisik, fungsi menghitung, dan fungsi pengecek. Kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi, persediaan, dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Daftar hasil penghitung fisik persediaan ditangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan. Daftar hasil penghitungan fisik berisi informasi hasil penghitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk mengadjust kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar ini merupakan dokumen penting untuk mengupdate catatan akuntansi. 2. Pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ditelitinya. 3. Harga satuan yang dicantum dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik adalah diambil dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur pencatatan harga atau freezing prosedur. Yang keempat, adjustment terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi atau kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Setelah kuantitas setiap jenis persediaan yang dihitung dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok tiap harga persediaan untuk dasar adjustment data yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Praktik yang sehat. Kartu penghitung fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik. Untuk menghindari tidak dicatatnya hasil penghitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik harus bernomor urut bercetak dan pemakainya. Nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitung fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik.
Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan fisik persediaan teliti dan andal. Selanjutnya rangkuman. Rangkuman dari topik 14. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses pengendali, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan di duku cadang. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial, bukti yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil penghitungan fisik persediaan yaitu kartu penghitungan fisik, daftar hasil penghitungan fisik, dan bukti memorial. Demikian penjelasan dari topik 14. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sudah menyaksikan topik 14.